Kisah tangis penyesalan Yazid bin Muawiyah setelah terbunuhnya Sayyidina Hussein. Dahulu, Khalifah Yazid memiliki catatan sejarah hitam atas terpenggalnya kepala Sayyidina Hussein. Tragedi Karbala tidak bisa terlupakan dalam hidupnya, karena salah satu penyebab wafatnya cucu Nabi Muhammad itu adalah Yazid sendiri. Sayyidina Hussein terbunuh dengan terpenggal kepalanya. Setelah itu kepala Sayyidina Hussein dipakai Yazid untuk mainan selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Perbuatan ini sangat keterlaluan. Apalagi korbannya adalah kepala mulia cucu Nabi Muhammad SAW. Namun anehnya, saat kepala mulia Sayyidina Hussein digunakan untuk mainan, kepala itu tidak terluka sama sekali. Bahkan semakin bertambahnya hari, wajah mulia Sayyidina Hussein lama-kelamaan malah semakin indah dan tampan. Peristiwa ini tentu menandakan bahwa Sayyidina Hussein adalah cucu Nabi yang derajatnya mulia di sisi Allah SWT. Beliau adalah sosok pemukanya pemuda penduduk surga. Setelah kejadian menyedihkan itu, kepala Sayyidina Hussein dimakamkan di salah satu masjid yang menjadi kebanggaan Bani Umayyah. Waktu semakin bergulir berganti, tak terasa peristiwa kelam Karbala sudah lama terjadi. Kemudian timbullah rasa penyesalan dalam diri Yazid bin Muawiyah. Ia menyesal atas perlakuan buruknya kepada cucu Nabi Muhammad SAW itu. Ia terus-menerus menangisi masa lalunya yang penuh dosa dan kezaliman. Bahkan rasa sesal ini masih berlangsung sampai akhir penyerahan kursi kekuasaannya kepada putranya yaitu Muawiyah bin Yazid. Seperti kita ketahui, bahwa kekuasaan Bani Umayyah diturunkan dalam lingkup keluarga mereka sendiri. Namun putra Yazid yang bernama Muawiyah bin Yazid tidak mau diserahi jabatan khalifah. Muawiyah bin Yazid masih saja teringat-ingat tragedi yang dilakukan ayahnya. Itulah alasannya Muawiyah bin Yazid enggan terjun ke dunia politik. Ia kemudian lebih menyukai kehidupan sederhana dalam kezuhudan serta sebagai cara untuk menebus dosa dan kesalahan ayahnya Yazid. Muawiyah bin Zaid lalu dikenal sebagai orang yang sangat zuhud. Ia pernah berkata, "Mencintai dunia adalah pangkal dari segala kesalahan." Akhirnya, karena Muawiyah enggan terjun ke dunia politik, maka jabatan kekhalifahan selanjutnya diberikan kepada Marwan bin Hakam. Meskipun Yazid bin Muawiyah pernah menapak noda hitam dalam sejarah Islam dan kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tak boleh mencelanya. Kita cukup mendoakan orang-orang yang bersalah itu supaya dosa dan kesalahannya mendapat ampunan dari Allah SWT. Memang di dunia ini manusia tentu memiliki salah dan dosa, kecuali para nabi-nabi Allah SWT. Selanjutnya, setelah wafatnya Sayyidina Hussein, garis keturunannya kemudian diturunkan kepada 6-7 anaknya. Satu di antara mereka adalah seorang anak laki-laki bernama Sayyid Zainal Abidin. Sedangkan untuk keturunan anak-anak perempuan Sayyidina Hussein banyak tersebar di wilayah Damaskus. Banyaknya keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hussein ini, maka kemudian menjadikan wilayah Damaskus menjadi salah satu tempat yang berkah. Inilah kisah Imam Syafi'i dituduh Syiah karena puisinya tentang Imam Hussein. Dahulu, Imam Syafi'i adalah salah satu ahli fikih termasyhur dalam mazhab Sunni. Beliau pernah merasa hatinya bergejolak saat menggali kisah-kisah Sayyidina Hussein yang syahid terbunuh di Karbala. Beliau merasa berduka sedalam-dalamnya atas wafatnya cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW itu. Deras sekali rasa sedih itu mendapati hikayat kelam Karbala. Untuk mengungkapkan kesedihan itu, Imam Syafi'i lantas menuangkan dalam tulisan puisi. Dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, ada sebuah puisi Imam Syafi'i yang bisa bikin pembacanya meneteskan air mata. Berikut puisinya. Hatiku mengeluh, karena hati manusia sedang merana. Kantuk tak lagi datang. Susah tidur membuatku pusing. Wahai siapa yang akan menyampaikan pesanku kepada Al-Husain, yang dibantai, meski tak berdosa. Bajunya seakan-akan dicelup basah dan memerah. Kini meski pedang pun meratap, dan tombak menjerit, dan kuda yang kemarin meringkik, kini meratap. Bumi bergetar karena keluarga Nabi Muhammad. Demi mereka, gunung-gunung yang kukuh niscaya akan meleleh. Benda-benda langit rontok, bintang-bintang gemetar. Wahai kadur-kadur dirobek, demikian juga hatiku. Manusia bersalawat untuknya yang diutus dari kalangan Bani Hashim.
Dia juga memerangi anak-anaknya. Duhai alangkah anehnya. Jika aku dianggap berdosa karena kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosaku itu. Imam Syafi'i memang sangat rajin mempelajari sastra Arab klasik. Beliau juga pandai dalam menuliskan syair-syair indah dan menggugah hati. Dalam puisinya, Imam Syafi'i menuliskan gambaran betapa pedihnya ketika Sayyidina Husain dipenggal dan dibantai habis-habisan sampai membuat tanah sekelilingnya merah terkena cucuran darah. Dengan tulisan puisi ini, Imam Syafi'i berharap agar kisah sejarah Sayyidina Husain bisa dijadikan suluh oleh umat Islam dalam menelusuri kebenaran dan membungkam tindak kezaliman. Semangat Sayyidina Husain juga membawa pengaruh Imam Syafi'i dalam menuliskan fatwa-fatwa yang dirasa provokatif oleh penguasa. Fatwa itu adalah, kebaikan dunia dan akhirat terdapat dalam 5 perkara. Jiwa yang merasa cukup, tidak menyakiti orang, mencari rizki yang halal, selalu bertakwa dan selalu percaya dan bergantung kepada Allah dalam semua hal. Fatwa ini tentu berlawanan dengan fakta kehidupan penguasa Harun ar-Rasyid sang Khalifah dinasti Abbasiyah. Sebab karya-karyanya, Imam Syafi'i lantas tidak suka berkecimpung dalam dunia politik kekuasaan. Bahkan pernah Imam Syafi'i diburu oleh penguasa Harun ar-Rasyid karena Imam Syafi'i dituduh berupaya melawan, memberontak dan membela kelompok Syiah. Kala itu memang ajaran Syiah dianggap sebagai ajaran yang membahayakan kerajaan. Padahal sebenarnya, Imam Syafi'i hanya meluapkan rasa dukanya dan rasa cintanya kepada Sayyidina Husain yang bernasib malang. Di sisi lain Sayyidina Husain adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Sebab karya-karya Imam Syafi'i yang dianggap berbahaya, kemudian mengakibatkan Imam Syafi'i dan beberapa muridnya dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa. Imam Syafi'i tetap kukuh dengan sikapnya dalam membela kebenaran dan memerangi kezaliman. Beliau enggan merevisi fatwa maupun karya puisinya meskipun harus dipenjara. Selain itu penderitaan di penjara tidaklah sebanding dengan perjuangan besar Sayyidina Husain dalam melawan kezaliman penguasa. Begitulah sekilas kesedihan dan kecintaan Imam Syafi'i saat menulis hikayat wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat tragis dan menyayat hati.